Kalau 3,5 berarti 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 35 juta berarti ya. Setiap pagi aku di busway tuh ngerjain, pulang kerja tuh aku belajar. Jadi hidup isinya belajar aja sebenarnya. Jadi sendiri? Iya, ini saya juga bingung. Gimana kalau begini? Sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat bersyukur lah kalau kita bahasakan. Mereka udah pada nangis nggak? Aku lupa momen itu. Tapi, karena waktu itu berapa tahun lalu? sekarang aja aku udah gitu kan 2013. Sekarang 2022 udah sampai 9 ya. Aku udah sedikit lupa, tapi aku ingat banget waktu itu aku buka pengumuman itu kan di tempat temanku. Terus aku langsung ngabarin mama bapak, dan mama bapak langsung sujud syukur, bersyukur gitu karena bisa masuk ke Universitas Indonesia yang secara rank gitu ya, termasuk salah satu kampus yang bagus gitu, dan itu sepertinya beyond their expectation gitu. Dan mama bapak tuh prinsipnya adalah apapun yang anaknya usahakan akan selalu didoakan dan didukung. Jadi mama bapak tuh selalu, aku tahu banget mama tuh selalu yang puasa Senin Kamis, yang sholat tahajud, selalu doain biar anaknya bisa masuk UI, bisa masuk ke perguruan yang diinginkan kayak gitu. Jadinya aku sangat-sangat bersyukur ketika dapat itu, dan mama bapak juga seneng banget gitu, alhamdulillahnya. Karena jujur kalau gak ada beasiswa itu waktu itu kan bapak kerja sebelum jadi satpam itu bersihin sekolah gitu ya. Jadi bersih-bersih, yang nyapuin halaman sekolah kayak gitu-gitu. Dan kalau dibandingkan dengan uang per semesternya itu nggak akan balance gitu. Berapa sih per semesternya, masih ingat? Dulu 7 juta kalau jurusan per semester. 7 juta. 7 juta. Harus ada berapa semester semuanya? Aku kalau 3,5 berarti 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 35 juta berarti ya. Kalau mau selesai kan selama S1. Dan itu kan baru uang sekolahnya, doang. Belum lagi apa tuh? Buku, beli buku kan. Kalau kita kuliah kan kadang harus beli tambahan buku ya, buku reference. Masih ingat nggak buku berapa? Waduh, kalau buku mungkin bisa kena 1-2 juta. Plus mungkin bisa semester juga. Ya, karena kan tambah fotokopi ya. Dulu kan zaman-zaman fotokopian gitu, ngeprint itu habis banyak, apalagi zaman skripsi, aduh itu bisa lah 2-3 juta juga gitu. Terus transport. Nah, dulu transport tuh aku memang mengandalkan public transportation gitu. Dalam konteks di sini tuh aku jalan ke stasiun, agak jauh kan ke depan tuh aku jalan kaki, atau kadang sama bapak yang tadi aku bilang, bapak tuh selalu yang nganterin aku kemana-mana gitu. Jadi habis itu aku naik kereta gitu. Jadi bisa, kalau naik kereta tuh bisa 500 ribuan lah, 500 ribu per bulan. Per bulan? Iya. Jadi ada buku, ada transport, ada uang SPP bulanan ya berarti ya? Semesteran ya? Sama makan, buat makan juga. Kalau di kampus kan kuliah dari pagi sampai sore kan? Gitu. Jadi bisa, bahkan kayak transport bisa sampai 1 juta deh Kak. Dulu tuh berapa ya? Itu semua ditutup sama beasiswa semuanya atau? Jujur kalau mengandalkan beasiswa masih biasanya kurang. Kalau anak selatan jujurly. Jujurly ya, which is literally. Aduh ya ampun, pusing. Sebenarnya aku tahu pemerintah pasti sudah mengakomodir gitu secukup mungkin gitu. Tapi dalam experience-ku memang tetap butuh tetap harus ada tambahan gitu. Makanya memang bapak kan kerja juga kan, support finansial tuh tetap gitu ya. Yang ditutup sama beasiswa apa aja berarti tuh? Aku dapat uang saku, tapi uang saku itu di manage sendiri kayak gitu, di manage sendiri. Per bulan per apa? Seingat aku per bulan, mudah-mudahan aku nggak salah, 600 ribu per bulan. 600 ribu. Terus buku nggak ada. Jadi hanya uang saku aja. Pokoknya 6 uang saku itu diatur. Gitu, diatur sama. Nah, aku tuh selalu percaya ke ibuku untuk ngatur itu gitu. Misalnya disisihin, ya itu tadi ya, karena kan naik transport aja sebulan
udah mendekati angka itu gitu kan. Jadi ya dari mama bapak juga tetap kan bapak kerja kan kayak gitu. Terus aku juga part time biasanya buat apa namanya nambah-nambah gitu uang saku buat aku sih biasanya nambah buat kayak tadi fotokopi, beli buku kayak gitu. Jadi part time dari semester ke berapa? Part time tuh aku semester 3 tuh aku udah part time. Terus aku tuh udah sering ikut lomba dari semester 1. Jadi aku tuh seneng men-challenge diriku untuk dan aku tuh seneng ikut lomba. Dan dari lomba itu kan biasanya menang-menang nih. Ya pokoknya dapat uang itu ya itu aku simpen buat nambah-nambah biasa. Lomba kamu sering menang di bidang apa? Biasanya aku penulisan, karya tulis atau biasanya pidato waktu itu kayak gitu. Public speaking sama penulisan tuh biasanya. Nah terus udah gitu lulus lah gitu ya? Alhamdulillah lulus. Singkat cerita lulus 5 semester? 7 semester, kan normalnya tuh kita kuliah 8 semester. Waktu itu aku mutusin untuk 3,5 tahun. Jadi aku di semester 7 itu jadi asdos juga, magang juga, ada kelas juga, ngerjain skripsi juga kayak gitu. Karena waktu itu pertimbanganku adalah aku pengen mulai bantu orang tua waktu itu. Jadi kan kalau lulus kan kita bisa kerja gitu kan. Jadi walaupun waktu itu juga sudah ada keinginan untuk S2, tapi kalau bisa kenapa enggak gitu kan. Akhirnya aku ambil 7 semester, di semester ke-7 skripsi aku lulus, terus abis itu nggak lama aku dapat kerja. Setelah itu kamu mulailah nyari kuliah lagi gitu. Itu dari emang udah niat dari lulus S1 mau langsung udah niat. Sudah ada keinginan. Tapi waktu itu lagi-lagi aku ngobrol sama orang tuaku. Terus mama nyaranin untuk coba diaplikasikan dulu ilmunya. Tapi mama sama bapak tidak pernah bilang nggak boleh gitu. Yang penting tapi mengarahkan. Nah waktu itu aku pun juga sifatnya ada keinginan tuh masih belum punya dasar yang kuat. Waktu itu aku ngerasa gimana ya sebenarnya keilmuan epidemiologi tuh kalau lebih dalam lagi. Jadi aku ada rasa keingintahuan lebih lanjut. Nah tapi waktu itu aku sadar kalau aku mau S2, pertama juga masalah biaya. Terus yang kedua aku rasa aku harus cari tahu dasar yang lebih kuat lagi gitu. Jadi aku nggak mau sembarang S2 gitu. Aku mau sekolah tuh punya dasar gitu. Penerapannya akhirnya kemana dulu tuh? Aku waktu itu jadi staf penelitian di salah satu rumah sakit di daerah Tanah Abang gitu ya. Jadi aku waktu itu kan lulus Februari, Maret aku dapat kerja ini. Nah ternyata selama kerja itu doang ya? Iya alhamdulillah. Rezeki dari orang tua itu kan. Jadi alhamdulillah. Bahkan aku waktu itu inget banget karena aku merasa apa yang aku dapatkan hari ini, maksudnya hari itu waktu itu adalah dari orang tuaku. Aku dedikasikan gaji pertamaku untuk mama bapak waktu itu. Berapa boleh tahu nggak? Dulu tuh masih UMR Kak. UMR Jakarta tuh 3,5 juta. Tapi kan wow banget. Karena menurutku aku bisa bisa lulus, terus aku bisa dapat kerja itu karena doa mereka, usaha mereka gitu. Jadi support mereka gitu. Jadi aku pengen memberi, walaupun aku mungkin selama ini belum bantu banyak gitu, tapi ketika dapat kerja aku rasa ini dedikasi yang bisa aku kasih di awal. Mungkin ini juga restu dari orang tua, doa dari banyak orang gitu. Aku tuh dapat aja gitu ide atau pokoknya insight gitu untuk cari regulasi di kampus. Ternyata benar di kampusku itu ada peraturan kalau kita punya kontribusi yang signifikan di bidang kesehatan, kita bisa melampirkan itu dan mengajukan pengecualian untuk syarat. Jadi salah satu syarat kan GPA aku alhamdulillah cum laude. Jadi aku nggak ada masalah. Nah bahasa Inggris kan aku masih kurang 0,5. Aku dulu cum laude. Aduh ya ampun, keren banget. Terus habis itu aku ajukan itu, aku lihat itu, terus aku langsung ngontak supervisorku. Jadi setelah tadi di rumah sakit, aku tuh jadi country representative untuk Indonesia untuk running satu program kanker. Jadi program itu tuh bener-bener yang tadinya nggak ada, sampai akhirnya ada selama 1 tahun. Makanya tadi pengalaman kerjaku 2 tahun. Nah itu aku running program itu dan program itu berhasil. Bisa waktu pas aku selesai kontrak itu bisa sekitar 11 pasien di seluruh Pulau Jawa.
Terus aku masih keep in touch. Itu sekarang udah expand di luar Pulau Jawa. Jadi aku jadikan itu sebagai tadi ya pengecualian karena aku sudah berkontribusi dalam bidang kesehatan. Walaupun 6,5 bisa masuk. Jadi aku lampirkan tuh rekomendasi dari supervisorku di Singapura bahwa Nisa sudah berkontribusi bla bla bla. Tapi itu ada pengadilannya di kampus. Jadi kayak jadi kan aku minggu pertama ya itu kan tinggal 3 minggu lagi kan. Aku nunggu sambil deg-degan setiap hari gitu. Mereka kabari, Nisa, kita terima pengajuan exemption kamu diterima secara official sebagai mahasiswa Imperial College London. Kayak gitu. Jadi story di behind aku bisa keterima tuh dan aku segampang itu. Dan aku sebenarnya sampai hari ini bersyukur gitu Kak. Aku kan ingat pesan orang tuaku, kalau bisa ilmunya diterapkan. Iya. Kalau aku dulu nggak kerja, mungkin karena aku bisa masuk ke Imperial College London kan karena salah satunya aku bekerja dulu gitu, kontribusi gitu. Dan aku ikut tes IELTS kan juga salah satunya dari hasil simpen gajiku. Jadi kalau aku misalnya langsung kuliah juga belum, maksudnya aku ya memang udah jalannya gitu 2 tahun kerja dulu. Dan itulah yang akhirnya membawa aku bisa masuk kampus gitu. Belum pernah ke luar negeri gitu kan. Terus tiba-tiba datang ke sana buat tinggal berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Master 1 tahun. 1 tahun. Terus ya pokoknya ada kayak culture shock lah gitu. Ya, banget. Pas boleh cerita nggak dikit pas ke sana tuh apa culture shock yang dirasain Nisa? Culture shock yang paling utama itu yang pertama adalah yang education systemnya. Jadi jadi aku kan Imperial College London itu termasuk salah satu kampus yang 10 besar di dunia ya. Dia jadi memang sistem education-nya tuh udah sangat-sangat, aku mungkin bisa bilang sangat bagus gitu ya. Makanya aku sebenarnya belajar banyak juga dari sistem pendidikannya kayak gitu. Ternyata, jadi aku sempat nangis Kak, 1 bulan pertama di London tuh aku nangis karena kaget gitu. Jadi kalau di kampusku itu ada teori dulu, terus ada praktikal. Terus praktikalnya ini sangat bergantung dari kemampuan kita memahami teorinya. Dan kita kan belajar dari pagi sampai sore gitu. Jadi tuh aku selama sebulan tuh mencoba mengikuti pattern itu gitu. Dan kalau misalnya di praktikal, mereka tuh akan ngelepas kita. Kalau kita berani, kita nanya. Dan kalau kita nanya, itu nggak langsung dikasih tahu jawaban, tapi kita akan diajak diskusi. Tadi kan kita belajar nih pagi, misalnya aku nanya nih sama salah satu fasilitator. Tadi pagi kita udah belajar teori ini, menurut kamu gimana? Malah diajak diskusi gitu. Sedangkan tuh kepercayaan diriku tuh belum sampai pada level untuk bisa seperti itu gitu. Jadi kelasnya itu dari pagi siang tuh teori, siang sampai sore after lunch itu praktek. Kalau kita nggak nangkep teorinya, kita akan kehilangan momen di praktikal ya. Jadi itu aku nangisnya kapan? Nangisnya setelah sebulan. Karena waktu itu kayak ada hari apa gimana? Itu habis kelas, aku nangis, terus aku lari ke musola. Terus aku ya Allah, ya aku ngerasa berat banget gitu kan. Sebenarnya salah satu kesulitanku untuk nangkap teori di kelas pagi itu salah satunya adalah language barrier-nya karena gurunya tuh macam-macam Kak. Ada yang dari Italia, ada yang dari Jerman. Dengan logat masing-masing. Bener, ternyata walaupun kita udah IELTS 5 kali, tapi harus kayak struggling untuk memahami gitu. Jadi aku itulah salah satu momen yang paling berat, tapi alhamdulillah ya aku diskusi lah akhirnya sama teman deketku, dan waktu itu juga ada kakak kelasku PhD orang Indonesia. Aku diskusi dan akhirnya di situ aku mulai adapt dengan sistem education. Sempet kayak gini nggak, kayak yang aduh udah deh gue kayaknya nggak bisa lanjut gitu? Sempat, tapi itu kayaknya hampir semua mahasiswa kayak rasa give up tuh ada ya. Karena S2 di London itu kan 1 tahun. Dan itu jadinya normalnya kan kalau di Indonesia 2 tahun. Dan di beberapa negara tuh normalnya 2 tahun gitu. Kayak Australia tuh 2 tahun, ada yang 1,5. Tapi UK, London kampusku tuh 1 tahun gitu. Jadi bener-bener padet. Kayak nggak nafas sebenarnya. Semester 1, 2, 3. Dan waktu itu ada momen yang paling berat itu adalah semester 2 terus masuk pandemi semester 3. Nah, jadi dan ujiannya tuh akhirnya di switch jadi online. Waktu itu lockdown, bener-bener pengumuman tuh pas banget aku kelas di akhir semester 2. Nah, tapi tinggal ujiannya nih. Jadi tapi karena udah lockdown ya udah ujiannya akhirnya di switch jadi online. Sementara itu juga waktu itu lagi bulan puasa juga tuh.
Dan bulan puasa di sana tuh kan 17 jam ya. Siangnya tuh lebih lama gitu. Dan itu tuh, ya Allah, itu tuh menurut aku itu berat banget. Hampir gak kuat, tapi alhamdulillah lah Allah kasih kekuatan gitu kan untuk bisa akhirnya selesai gitu. Udah gitu selesai lulus gitu ya. Alhamdulillah, Oktober 2020. Pas lulus itu, ini kan yang bikin orang kayak jedang gitu karena Nisa itu orang tuanya siapa gitu ya. Dan kemudian berhasil mencapai pendidikan tertinggi gitu, dan sekarang kayak kasih kontribusi untuk negara gitu. Amin. Boleh diceritain nggak Nisa, orang tua, mama, papa itu sehari-harinya apa? Jadi mama sekarang ibu rumah tangga. Sebelumnya mama pernah kerja di salah satu rumah. Lalu kita pernah tinggal di rumah orang gitu. Jadi apa? Jadi asisten rumah tangga. Jadi yang bersihin, ya yang jagain rumah gitu. Karena kita dulu aku dari kecil, kakakku sih yang lebih banyak experience mengalami masa sulit gitu ya. Aku dari kecil sampai umur 13 tahun kita tinggal di rumah ini, numpang di. Jadi itu rumahnya kan besar ya. Jadi ada rumah kecil di sebelahnya. Jadi kita stay rumah tinggal semua satu keluarga, bapak, mama, aku sama kakakku, 3 anak-anak di situ. Jadi asisten rumah tangga. Terus kalau ayah bapak waktu itu sebelum jadi satpam di sekolahan, sekolah swasta gitu ya, jadi tukang bersih-bersih yang bersihin halaman rumah. Jadi ya bapak tuh suka bersihin halaman rumah di situ juga gitu. Tapi maksudnya salah satu mata pencaharian juga, bersihin sekolah juga, bersihin rumah itu juga gitu. Terus abis dari situ bapak jadi apa? Nah, waktu di sekolahan itu kan memang awal banget kan bersih-bersih tadi itu ya. Terus setelah beberapa puluh tahun, aku nggak inget tahun umur berapa gitu, tapi bapak abis itu diminta untuk jadi satpam di sekolah yang sama. Di sekolah yang sama gitu. Waktu itu ada pelatihan satpam gitu. Jadi bapak akhirnya jadi satpam, baru setelah 23 atau 26 tahun kerja di sekolahan itu, bapak harus selesai gitu atau pensiun gitu ya bahasanya. Karena kan bapak termasuk sepuh gitu ya di sekolahan itu. Ada perpisahan gitulah buat para pekerja yang udah ini. Terus ada satu scene di mana bilang Pak Katno, yang nama bapakku Pak Katno. Jadi Pak Katno ini sudah berhasil membesarkan anaknya, bisa waktu itu kan aku UI ya, sampai ke universitas di Indonesia gitu. Jadi dan waktu itu itu sebenarnya jadi turning pointku juga, bahwa aku Pak, kan aku udah mau lulus waktu itu ya, tahun 2016 bapak tuh pensiunnya. Aku mau melakukan sesuatu gitu, karena aku tahu mereka udah berjuang selama ini, kerja keras, dan I think after this is my time to do something for both of you gitu. Jadi ya udah, jadi habis itu bapak baru Gojek 2017. Oh, yang Gojek juga baru waktu itu. Iya, yang waktu pensiun perpisahan itu tahun berapa? 2016. Oh, beda, langsung Gojek. Terus aku nggak tahu Gojek tuh tahun berapa ya. Pokoknya bapak tuh dapat Gojek 2017. Itu berarti mata pencaharian yang utama untuk bapak waktu itu. Terus ibu udah dari aku SMP udah jadi ibu rumah tangga, karena kita kan tadi pindah rumah itu. Ada kerjaan lain ibu di rumah nggak? Enggak, jadi mama emang fokus ngurusin anak-anaknya, rumah gitu. Tapi itu aja udah. Mamaku tuh tipikal yang pekerja keras kan ya. Jadi pokoknya hal-hal yang berbau rumah tuh bener-bener yang kalau menurutku mungkin sosok ibu ideal ya ibuku gitu, karena bener-bener yang dedikasi buat anak-anaknya, dedikasi buat suaminya gitu, terus dedikasi buat rumah tuh bener-bener yang 24 jam. Bahkan sampai sekarang pun aku minta, udah mah nggak usah capek-capek gitu kan. Tapi ya gitu, emang orangnya suka kerja gitu. Tapi kalau kerja yang khusus nggak ada sih. Terus sekarang nih kan Nisa udah selesai, ya, alhamdulillah. Udah kerja jadi konsultan. Mama sama bapak masih kerja biasa? Masih. Bapak masih Gojek tuh, masih. Karena memang sebenarnya aku udah anak-anaknya kan khawatir, karena bapak tuh udah 63 gitu. Udah 60-an ke atas kan, jadi udah tua lah ibaratkan. Kita maunya istirahat aja gitu. Tapi memang mama bapak nggak
nggak bisa diem kali ya, karena emang dari dulunya udah pekerja keras gitu. Jadi bapak sekarang masih jaga malam, terus masih apa namanya ngojek gitu. Kata bapak ya itu buat nambah-nambah rumah gitu. Maksudnya buat nambah-nambah apa sih ya, beli-beli makan kayak gitu-gitu. Jadi ya memang karakter orang tua tuh pekerja gitu, kerja keras. Jadi ya bapak sampai hari ini sama, tidak ada bedanya dari tahun 2017 kayak gitu. Bisa kan suka ada pertanyaan tuh kalau misalnya orang kuliah gitu, apa kerjaan orang tuamu gitu, ya kan? Kalau di luar negeri juga suka ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan? Kalau nggak isian lah, form apalah gitu. Kamu jawab apa? Aku tapi sejauh ini sih belum pernah ngalamin ada pertanyaan. Tapi pun kalau memang ada pertanyaan seperti itu ya aku jawab apa adanya Kak gitu. Dan bahkan ada satu momen waktu itu aku masih banget baru gitu. Aku ceritalah pengalamanku, terus my background gitu ya. Aku cerita padanya, orang tua aku tuh lulusan SD gitu kan, dan mama bapak itu kerjanya jadi satpam, terus habis itu sekarang online driver gitu. Nggak ada apa ya, orang-orang kaget nggak ketika dengar? Nggak ada sih, nggak maksudnya yang mereka lebih melihat aku sebagai single fighter gitu. Jadi justru kalau orang luar itu malah respect tuh kalau mendengar yang berbau kerja keras dan seperti itu, mereka malah respect dan mereka mengapresiasi itu gitu. Jadi nggak ada yang sifatnya judging atau apa. Lisa mau ngomong apa sama orang tua? Pernah nggak ngomong khusus gitu? Bapak, mama apa gitu? Aku tuh sama bapak sama mama tuh luwes ya, maksudnya relationship-nya tuh kan ada ya orang tua sama anak yang agak sungkan untuk apa gitu. Tapi aku apalagi sama bapak ya, bapak tuh soalnya orangnya suka bercanda. Jadi tuh aku apa-apa ya bilang apa adanya gitu. Aku ya bisa sampai hari ini gitu. Makanya aku post itu di LinkedIn pun sebenarnya apa yang aku dapatkan hari ini bukan karena aku gitu, tapi karena kedua orang tuaku. Aku sebagai seorang anak itu diberi amanah gitu kan untuk melakukan yang terbaik, dan aku mencoba untuk menjaga amanah itu sebagai seorang anak. Dan aku justru merasa apa yang ada di diri aku ini terbentuk karena behavior yang mereka bangun selama dari aku kecil, kasih sayang mereka gitu. Dan aku sangat banyak berhutang budi dengan kedua orang tuaku dalam hal itu. Dan aku selalu bilang mama bapak tuh keren tahu. Coba kalau dijadiin buku pasti keren tuh. Merantau dari Jawa terus ke Jakarta, terus punya anak-anak, bisa ngedidik, tetap memikirkan pendidikan. Sekarang pendidikannya lebih baik gitu. Jadi aku selalu bilang aku sangat bersyukur punya mereka, dan apa yang aku dapatkan hari ini itu bukan karena aku, tapi karena orang tuaku, karena teman-temanku, sahabat-sahabatku, banyak orang lah yang menjadi bagian dari perjalanan aku. Oke, Cok Nisa ngomong langsung sama papa mama di sini. Mama, bapak, pokoknya aku udah sering bilang sih ya, kalau kan udah alhamdulillah aku udah kerja gitu ya, nggak usah terlalu keras gitu aku nggak mau nangis, aku selalu menghindari nangis. Jangan terlalu berat gitu, karena udah tua juga, nanti aku nggak mau sakit gitu. Kalau bisa sehat terus, pokoknya doa aduh tunggu aku nggak mau nangis Kak. Sebenarnya doanya sama semua anak-anak. Mama bapak tuh pengen mama bapak tuh sehat terus, jadi jangan terlalu keras dengan maksudnya kayak bapak kan suka pulang kerja tuh masih ngojek gitu kan sampai jam berapa, terus kadang kalau ngojek kadang nggak dapet, sedih. Kayak gitu-gitu. Tapi aku insya Allah aku bakalan insya Allah tetap jaga amanah jadi seorang anak, bantuin mama bapak. Jadi jangan terlalu keras, yang penting jaga kesehatan, karena kita nggak bisa apa-apa kan kalau nggak sehat. Jadi mama bapak yang penting sehat aja, udah itu. Thank you Nisa. Udah, aku nggak mau nangis. Apa yang mau disampaikan buat teman-teman? Sebenarnya aku cuma mau bilang kalau kita sebagai anak itu juga bentuk amanah gitu. Orang tua tuh
mungkin teman-teman aku juga paham sih, apalagi masa muda, apalagi sekarang era digital gitu ya, lebih banyak exposure tentang gitu, jadi comparison gitu, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi supporting system pertama kita itu adalah orang tua kita. Kita bisa ada hari ini tuh karena kedua orang tua kita. Jadi selalu ingat gitu bahwa apa yang kita punya itu sebenarnya bagian dari titipan dan amanah dari orang tua kita. Jadi sebisa mungkin untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana, jagalah kepercayaan orang tua kita, lakukan yang terbaik versi kita gitu, selalu upayakan yang terbaik. Dan kalau misalnya capek, nggak apa-apa, ambil jeda, tapi jangan lupa kita itu punya Tuhan yang maha besar gitu. Kita punya banyak supporting system dari orang tua, teman. Tetap berusaha, lakukan yang terbaik. Intinya lakukan yang terbaik dan jaga amanah itu sebaik mungkin, kayak gitu. Itu aja. Nisa, thank you. Sehat selalu ya. Aku merinding. Bapak, Pak, anak Bapak ini jadi heboh banget, Pak. Iya, ini saya juga bingung. Gimana kalau begini jadinya? Nggak disangka loh, Mbak. Heboh banget, Pak. Makanya. Itu seluruh tanah air kelas 62 heboh. Beneran ya, Luar Pak? biasa. Saya juga nggak nyangka bisa sampai kayak begini kan. Iya, nggak pernah nyangka ya, Pak ya? Makanya. Ya otomatis Bapak juga heboh juga nih. Viral. Iya, ikut viral juga akhirnya. Pak, apa rasanya Pak ketika ya awalnya kan ya ikutin ini kan SD, SMP, SMA, kuliah, S2 sampai dengan sekarang heboh gitu. Apa yang Bapak rasakan? Apa tuh, Pak? Sebenarnya gini ya, Mbak ya. Saya semenjak dari dia itu TK, malah justru dari TK sampai sekarang ke perguruan tinggi udah selesai, itu emang ya kedekatannya itu emang sangat dekat ya. Kalau mau kemana pun dia mau, ya itulah. Kayak ini tadi saya sekarang kan lagi istirahat, saya dipanggil, oke, saya jalan. Sama kayak seperti sebelumnya juga begitu. Tadi aku bilang kalau nggak bisa nggak usah. Kalau saya untuk anak-anak saya, kalau emang saya masih bisa, saya lakuin. Mendingan yang lain saya tinggalkan. Bapak tadi lagi istirahat, lagi ngapain? Ya? Lagi ngapain istirahatnya, Bapak? Saya lagi istirahat emang ini tadi. Emang ini apa? Udah capek? Ya, ngapain dari aja kemarin-kemarin, emang sebenarnya sih hari ini tadi apa ya? Cuman ya interview sebentar tadi sih sebenarnya tadi, cuman dan di rumah juga lagi beres-beres, lagi renov itu anak petangga. Yang, Bapak heboh ya sekarang syuting makanya sana, saya juga saya juga bingung, Mbak. Ya Allah, dalam hati saya alhamdulillah. Ini semua karena izin Allah, Mbak. Tanpa izin Allah nggak mungkin bisa begini. Ibaratkan kayak Nisa yang namanya anaknya orang ya sederhana lah, ibaratkan kita orang cukup juga enggak, berlebihan juga enggak, ibaratkan kekurangan juga enggak, ya sedang-sedang aja lah, tapi bisa sampai menyelesaikan kuliahnya di luar negeri itu ya kita ibaratkan bangga, ya emang ya bangga, tapi saya lebih bangga sama yang ngasih kehidupan kita setiap detik, ibaratkan setiap hari, detik, setiap menit pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu yang saya banggain. Pak, udah ada rasa-rasa nggak sih Pak kalau anak Bapak ini bakal lulus luar negeri gitu? Itu dari kapan Bapak udah mulai ada rasa-rasa nih, Bu, anak kita nih bakal begini-begini, ada rasa-rasa itu dari kapan Pak? Saya sebenarnya nggak nyangka gitu loh, Mbak. Makanya saya bilang tadi, itu tanpa izin dari Allah nggak mungkin semua akan terjadi seperti sekarang ini, yang ibaratkan dari media-media semua pada datang ke kita, minta konfirmasi ke kita, itu semua tanpa izin dari Allah nggak mungkin terjadi. Makanya sekarang saya cuma bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ibaratkan ngasih kesempatan kepada anak saya sampai lulus di universitas yang tertinggi di luar negeri. Itu yang saya kagumin di situ doang. Yang bikin Bapak nggak nyangka apanya nih Pak? Nggak nyangkanya ya itu, saya ibaratkan saya kan nggak punya modal apa-apa, Mbak. Itu tanpa bantuan dari LPDP, tanpa
perjuangan dari Nisa yang segitu anunya apa kuatnya, nggak mungkin akan terjadi seperti ini. Itu gitu yang saya itu. Soalnya apa ya, semenjak dia mau masukin ke luar negeri itu, dia itu perjuangannya juga luar biasa. Dari les ya ada yang kekurangan lah dikit, itu dari bahasa Inggris. Cuman dia itu itu luar biasa perjuangannya, itu dari Jogja sampai terakhir itu yang keberapa itu kelima kalau nggak salah itu ke Surabaya. Ya itulah hasilnya yang dari Surabaya itu baruan itu, padahal kalau dipikir tanggal 27 September dia itu udah harus kuliah di London, Inggris. Tapi bulan Agustus itu dia masih di Surabaya. Jangka waktu berapa minggu itu kalau dipikir. Itulah perjuangannya Nisa yang saya nggak lupakan di situ. Pak, kan sekarang anak-anak Bapak kan udah pada kerja nih, Pak. Iya. Bapak masih mau kerja lagi, terus lanjut? Ya kalau kita nggak ada kegiatan kan, kita mau ngapain di rumah, Mbak? Kita di rumah jadi cuman kayak orang gimana ya, kalau kita nggak ada kegiatan justru jadi pikiran itu kurang gimana ya. Kalau kita ada kegiatan, kita ada ibaratkan ada tanggung jawab setiap harinya kan, kita masih iya pikiran kita masih kalau kita ngandelin mentang-mentang anak udah kerja kita mendingan di rumah aja, kayaknya nggak relevan, Mbak, kalau begitu. Jadi saya makanya sekuat mampu saya masih bisa bekerja, saya bekerja. Sekarang apa aja Bapak kerjanya? Kalau sekarang saya ya masih ibaratnya masih aktif sih di Satpam, Mbak, cuman di Gojek juga emang selama pandemi saya tuh jarang narik emang. Saya bukannya masalah apa-apa, keadaannya juga emang lagi sepi. Jadi kita nggak, ya kita namanya rezeki, kita kalau emang milik kita ya tetap aja datangnya ke kita gitu aja. Saya pikirin. Udah rezeki ya. Iya, jadi sekarang juga kita masih aktif di Satpam sebenarnya, Mbak. Cuman ya itu, kalau kita ngandelin satu kerjaan, kayaknya sih untuk kehidupan itu kapan mau maju, cuman gitu doang saya prinsip saya. Jadi ya yang kira-kira dapat duit karena itu halal ya udah saya jalanin, cuman gitu aja. Pak, ngedidik anak-anak gimana tuh Pak bisa sampai berhasil semua gitu? Alhamdulillah, Pak, kalau masalah didik saya itu kok sebenarnya ya biasa-biasa aja sih, apalagi ya kayak anak-anak itu saya kan, anak saya kan nggak cuma Nisa, semua anak saya didik juga, cuman saya bekalin apa, saya bekalin supaya dia itu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Itulah yang saya kasih ke dia. Dan sewaktu dia pun ini, saya tetap ngingetin apa yang dia lakukan, dia apa yang kerjakan itu kita ingetin gitu aja. Kita nggak pernah lah begini, kamu harus jadi begini, kamu harus begini. Nggak pernah, Pak. Cuman saya ngingetin kalau itu yang terbaik buat kamu lakukan. Tapi kalau yang kira-kira nggak merugikan kamu jangan. Cuman itu aja. Ya. Apa harapan Bapak untuk Nisa? Ya harapannya ya Nisa ya supaya bisa ibaratkan kedepannya bisa sukses gitu aja. Jadi ya jangan kayak seperti bapak mamanya lah, itu aja yang saya harapin. Jadi dia bisa punya kemajuan, mudah-mudahan rezekinya juga lancar. Amin. Gitu aja. Untuk anak-anak Bapak yang lain? Ya sama begitu. Semua doa kita cuman begitu aja. Mudah-mudahan anak saya semua bisa pada mandiri sendiri dan bisa kecukupan, udah gitu aja. Ya bukan cuman kecukupan masalah ekonomi ya, Mbak, juga kecukupan masalah ibaratkan ibadahnya juga harus dilakukan. Enggak cuman ibaratnya kalau kita cuman mencari sesuap nasi kan, kalau sampai kita lupa sama Allah kan, nanti di sana kita dimintai pertanggungjawaban bagaimana. Itu yang saya harapin. Mudah-mudahan ya semua ini kita bisa buat pelajaran buat ya kayak kita ya setara sama kita ya. Kita kan namanya orang bawah, orang kecil, ibaratkan gitu aja. Kalau diambil hikmahnya, sebenarnya kita nggak ada apa-apanya. Benar, Mbak, manusia itu nggak ada apa-apanya.
kecil segini. Allah yang maha kuasa, yang maha agung, yang lebih hebat. Iya. Yang ngasih kita rezeki, ngasih kita ibaratkan napas pun mahal sekali kalau makanya beli oksigen kita, berapa ya, Pak? Nah, kalau di rumah sakit beli oksigen satuannya berapa? Jutaan. Makanya kita bersyukur di situlah sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, Bapak, terima kasih. Salam buat Ibu ya, Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.